berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dengan saudara dalam program Raise and God. Malam hari ini waktu di mana kita bisa mempersembahkan waktu terbaik kita sebelum kita beristirahat. Kita berikan korban syukur kita lewat pujian, penyembahan kita buka hati kita untuk kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita renungkan kembali perjalanan hidup kita di jalan Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan, ini juga waktu yang sangat baik untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Minta belas kasihan, pertolongan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberi kita ketenangan hati, memberi kita kelegaan secara jiwani, supaya kita bisa istirahat dengan baik malam ini. Bukankah Tuhan Yesus juga sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya firman-Nya, ya dan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik, yang lahir dari hati kami. Karena kami menyadari betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan, kebaikan, jalan keluar, bahkan ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua baik adanya. Bapa, kami juga datang kepadamu membawa pergumulan-pergumulan kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan, tidak pernah mengecewakan kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Beri kami kelegaan di jiwa kami. Lepaskan kami dari tekanan-tekanan jiwa, kondisi stres, depresi, tetapi kelegaan yang dari Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan membuat kami bisa melewati semua masalah dengan pikiran yang jernih, dengan ketenangan. Kami bisa mengerti bagaimana jalan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami bisa istirahat malam hari ini karena Tuhanlah yang memberi kami damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah padanya, firman-Nya memberi kekuatan bagi kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
Raja mulia, Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa. Hosana, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan layak kita puji muliakan senantiasa. Kita akan sharing firman Tuhan berdasarkan pertanyaan yang ada. Boleh tolong bacakan pertanyaan yang akan kita bahas hari ini? Silakan. Baik, untuk pertanyaan hari ini, bagaimana caranya agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Iya, wah bagus sekali kalau setiap orang bertanya seperti itu ya. Setiap orang Kristen bertanya gimana caranya saya bisa jadi berkat hari ini. Keluar rumah, bagaimana caranya saya bisa jadi berkat dalam aktivitas saya hari ini. Itu luar biasa, nama Tuhan sangat dimuliakan. Saudara-saudara, memang Tuhan taruh kita di sebuah tempat, di masa tertentu, dalam lingkungan tertentu. Ada sebuah maksud, dan maksud yang terpenting dari Tuhan adalah kita menjadi saksinya. Kita jadi alat kemuliaannya. Dengan kata lain, kita jadi berkat. Melalui perkataan kita, sikap dan perilaku kita, kita jadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup orang menerima hal-hal yang baik yang dari Tuhan melalui kita. Dan itu jelas akan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kita akan lihat bagian yang mungkin jadi berkat itu banyak sekali kita bisa lakukan ya. Tetapi kita coba kontraskan dengan ini loh orang yang tidak bisa jadi berkat nih. Supaya kita tidak lakukan itu. Berarti kalau kita melakukan hal itu kita tidak akan jadi berkat. Tetapi kalau kita melakukan yang sebaliknya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita buka Bilangan pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 21. Perikop ini bicara tentang perjalanan orang Israel. Dalam perjalanannya itu mereka melewati satu lokasi yang dikuasai oleh orang-orang Edom. Mereka harus melewati, atau kalau tidak itu berarti mereka rutenya sangat jauh, dan itu tidak akan membuat mereka jadi efektif perjalanannya. Mereka datang kepada penguasa Edom untuk minta izin. Kami minta izin untuk melewati daerahmu dan kami berjanji tidak akan merusak lahan pertanian kalian. Kami akan menjaga itu dengan baik. Tapi ternyata mereka menolaknya. Orang-orang Edom ini menolaknya. Dengan kata lain, orang Edom ini menolak untuk jadi berkat bagi bangsa Israel. Padahal bangsa Israel ngomong baik-baik bahwa mereka memang membutuhkan itu. Memperkenalkan diri, kemudian bicara dengan baik-baik, tetapi ternyata tidak diberi kesempatan. Orang Edom itu kalau kita lihat sejarahnya, ini keturunan Esau. Kalau keturunan Esau kan masih saudara. Orang Israel keturunan Yakub. Esau dan Yakub bersaudara.
Mestinya, oh iya ya, kamu orang-orang Israel ya, kamu anak-anaknya, keturunannya Yakub ya. Bisa saja, itu berarti kan ketemu saudara yang sudah sekian lama terpisah. Tetapi orang Edom, Raja Edom lebih memilih untuk menolak permintaan itu. Dengan kata lain, Raja Edom menolak untuk jadi berkat bagi bangsa pilihan Tuhan. Kita akan perhatikan beberapa ayat tentang hal ini. Kita baca ayat yang ke-17, seperti yang saya katakan tadi, orang Israel itu minta izin baik-baik tuh. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Jadi orang Israel kan komitmen nih. Kami hanya minta aja melintas. Benar-benar kita akan tidak mengganggu apa yang ada di daerahmu. Tetapi orang Edom ternyata menutup hati tentang kebutuhan orang Israel itu. Dengan kata lain, kita itu akan tidak jadi berkat kalau kita menutup hati dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Orang Edom menutup diri, padahal cuma dilalui, tetapi menutup diri. Ayat 18, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Malah mengancam. Tidak hanya menolak permintaan mereka, tetapi justru mengancam. Awas kalau benar-benar masuk daerah kami siap melawan. Kami akan bawa pasukan melawan kalian. Ini mewakili orang-orang yang di hatinya itu memang tertutup dengan kebutuhannya sendiri. Yang dia pikirkan adalah kebutuhan sendiri. Kebutuhan saya sendiri, kebutuhan keluargaku, kebutuhan kelompokku. Orang lain masa bodoh, urus sendiri. Dalam kehidupan orang Kristen jelas salah. Tuhan inginkan kita jadi berkat bagi orang lain. Salah satu prinsip bagaimana Tuhan bekerja itu seperti ini, sederhananya ya. Misalnya, Bu Rina berdoa supaya Tuhan kabulkan karena punya kebutuhan. Misalnya anak mau sekolah, harus bayar uang sekolah. Cukup besar dan itu di luar kesanggupannya saat ini. Berdoa, ketika berdoa supaya Tuhan berkati uang yang cukup supaya anaknya bisa masuk sekolah. Kira-kira Tuhan memakai cara seperti apa untuk menjawab kebutuhan Bu Rina? Apakah dari surga langsung turun uang? Tidak. Tuhan akan pakai seseorang untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga Bu Rina. Ketika berdoa seperti itu, Tuhan langsung ingat, oh ada Evi, tapi duitnya nggak cukup. Oke, sebagian Evi, sebagian Moses, sebagian Pak Theo. Bagian saya mendoakan saja. Karena saya nggak punya uang. Memberi semangat saja. Tuhan tahu, tetapi semuanya apakah ini grade-nya beda? Enggak, semuanya disiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi Bu Rina, supaya bisa menyekolahkan anaknya. Jumlah uangnya bisa beda-beda, bahkan saya nggak punya uang, tetapi Tuhan akan pakai saya untuk memberi motivasi, untuk memberi semangat, supaya tidak menyerah. Saya bisa bersaksi tentang bagaimana saya membiayai anak-anak sekolah. Bisa saja kan, saya bisa bersaksi, kemudian saya doakan kamu, Bu Rina. Bagian saya itu, tetapi apakah berarti saya nggak dipakai Tuhan? Nggak, saya lakukan itu menjadi berkat. Tetapi ternyata ada salah satu dari 3 orang ini menutup hati untuk tidak jadi berkat. Siapa ini kira-kira? Ya, ini hanya contoh aja. Misalnya, Evi, wah aku ada rencana lagi mau jalan-jalan ke Danau Toba. Enggak mosok dibagi uang saku lah gitu. Akhirnya menutup hati. Padahal teringat tuh, dalam doanya mendadak teringat Bu Rina.
Itu mungkin apa ada kebutuhan ya? Tuhan ingin memberikannya. Menutup hati, tidak. Moses langsung, oh aku mesti bantu ini. Kok aku mendadak kok inget ya, gitu ya. Misalnya, oke aku mau bantu ini. Aku sisihkan uangku untuk mendukung, sebab kelihatannya Bu Rina membutuhkannya. Pak Theo juga begitu. Doa Bu Rina dijawab Tuhan enggak? Dijawab Tuhan. Tapi kurang. Kenapa kurang? Ada satu orang yang menutup hatinya jadi berkat bagi orang lain. Ini prinsip kerja Tuhan memberkati kita, terutama cara ekonomi loh, cara finansial. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan akan pakai, tetapi karena menutup hatinya untuk jadi berkat, sepertinya Tuhan tidak mendengar dan tidak mengabulkan doanya. Padahal Tuhan sangat mendengar, tetapi ada orang yang pelitnya minta ampun. Ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya orang yang tidak rela melepaskan bagian dari berkat itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini yang membuat banyak orang akhirnya bergumul, ada masalah terlalu lama. Banyak orang yang menderita terlalu lama. Karena ada orang-orang yang akan Tuhan pakai menutup hati untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Ini Tuhan bekerja sudah dengan cara yang luar biasa sebenarnya. Makanya kita bisa kadang-kadang heran ya. Tuhan tolong kita dengan cara yang ada orang menolong kita, padahal kita nggak kenal dengan dia. Kita ketemu kok mendadak tergerak hatinya. Ya, saya pernah dengan istri saya dan anak saya mengantar keluarga ke bandara, gitu. Mendadak ketemu orang yang saya nggak kenal. Istri saya kenal tapi lupa, karena dia masih kecil sekali. Ketika kenal orang itu, ketika itu dipanggil, gitu, istri saya melotot, sebab orang itu towel. Itu biasanya kan orang kenal atau apa kan, dipikir orang nakal ini pria tua yang goda ini, gitu kan ya, melotot nih, ya jangan macam-macam kan dengan perempuan Batak, berani nih. Orangnya malah tertawa, tambah melotot gitu. Kemudian orang itu berkata, lupa ya Dik, malah bingung siapa ini. Masa lupa sih? Dia mulai cerita, ternyata pernah kenal ketika dia masih TK. Orang itu sering main di rumah. Lama sekali. Saudara tahu ternyata apa? Tuhan pertemukan kami dengan dia hanya supaya orang itu mendadak sebelum pisah gitu. Dek, dia langsung dari tasnya itu ambil sesuatu, ternyata duit. Kasih istri saya. Kita nggak mau lah, baru ketemu kan, apalagi saya pasti janganlah gitu. Istri saya juga nggak mau, tetapi dia maksa. Saya belajar, orang yang lama sekali tidak kita temui, bahkan sudah lupa, kita lupakan, tetapi Tuhan bisa pakai itu. Karena kita kebetulan lokasinya di bandara, itu waktunya Tuhan menolong kita. Tuhan bisa gerakkan siapa saja tuh untuk kasih. Setelah itu nggak pernah ketemu. Jadi memang Tuhan pertemukan hanya untuk kasih kami duit saja. Kita nggak pernah ketemu lagi. Dan kisah-kisah seperti itu kami sekeluarga sering itu alami. Tuhan bisa bekerja. Ada orang yang memang mau buka hati menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, itu coba aplikasikan kalau kita. Berarti kan ada banyak orang akan kesulitan terlalu lama kalau kita menutup hati kita. Sebagaimana masalah kita berlarut-larut karena apa? Ada orang yang menutup hatinya untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Seperti orang Edom tuh. Awas kalau kamu minta-minta terus ya. Awas kalau minta tolong. Ngancam-ngancam. Tidak, orang Israel akhirnya kan harus perjalanannya terhambat kan. Perjalanan terhambat karena ada orang yang menutup hatinya. Alasannya biasanya orang menutup hati untuk jadi berkat itu karena dia memilih posisi aman daripada dia memilih supaya dia aman, tetap nyaman secara pribadi, tidak terganggu. Dia dalam keadaan aman, kenyamanannya tidak terganggu. Kita coba perhatikan perkataan mereka lebih lanjut ya. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami
dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Orang Israel masih berusaha minta tolong, berarti kan baik, tidak ada niat yang lain kecuali hanya permisi saja mau lewat. Berarti kan hanya itu saja, tidak merugikan juga gitu kan. Ayat 20, tetapi jawab mereka, orang Edom itu ya, tidak boleh kamu lalu, tidak boleh lewat maksudnya. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya, dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Benar kan? Membuat orang Israel jadi lebih sulit, karena harus mutar, perjalanannya jadi lebih jauh gara-gara tidak boleh melewati daerahnya orang Edom. Saudara-saudara, orang Edom tidak mau terganggu kenyamanannya. Ini kan 600 orang ini lewat, berarti bisa sepanjang hari rame nih, banyak orang. Tidak mau terganggu kenyamanannya, apalagi takut jangan-jangan ada sesuatu. Walaupun sudah ada jaminan kan, kami tidak akanlah ambil air minum kalian di sumur-sumur, kami tidak akan mengganggu tanaman kalian, pokoknya kita hanya numpang lewat di jalan raya saja. Tetapi mereka takut keamanannya terganggu, mereka takut kehilangan kenyamanan pribadi, mereka hanya justru berjaga-jaga. Awas, kalian tidak boleh masuk daerah kami. Ini orang-orang yang seperti ini menghalangi untuk jadi berkat tuh. Apa yang membuat kita tidak jadi berkat bagi orang lain? Karena kita memang tidak mau terganggu kenyamanan kita. Waktu kita terganggu, hobi kita terganggu, lalu kesenangan-kesenangan kita dibatasi. Karena harus peduli pada orang lain, harus melayani orang lain, harus membagi sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Kehilangan rasa aman, baik rasa aman secara fisik maupun rasa aman secara emosional. Karena ada orang-orang lain yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau ingin menjadi berkat, ya kita kadang-kadang harus rela, agak terganggu sedikitlah kenyamanan kita. Saudara yang melayani tahu itu. Karena demi kasih kita kepada sesama, kita ingin jadi berkat bagi orang lain, kita kurangi itu uang belanja kita. Kita kurangi itu uang untuk jalan-jalan, untuk makan kita. Karena kita ingin berbagi, ingin jadi berkat. Karena kita tahu ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Kita rela berbagi waktu. Liburan biasanya 5 hari bersama keluarga, kita kurangi 3 hari ya. Karena ada 2 hari kita harus berikan karena misalnya ada keluarga yang sakit. Ada teman yang membutuhkan pertolongan kita. Ada orang-orang yang rela seperti itu, kehilangan kenyamanannya. Kalau saudara ingin jadi berkat, hanya memikirkan kesenangan pribadi, kenyamanan pribadi, itu akan tidak jadi berkat. Walaupun Tuhan akan pakai. Belajar untuk menjadikan kenyamanan itu jadi berkat bagi orang lain. Kalau memang harus berbagi, oke lah. Yang penting tanggung jawab utama tidak saudara abaikan. Jangan juga rela kehilangan kenyamanan tetapi nggak peduli, nggak ngurus waktunya dengan keluarga, itu juga salah. Nggak, artinya kenyamanan pribadi itu loh. Jangan hanya berpikir seperti itu. Kalau ingin jadi berkat. Jadi 2 hal ya. Kalau ingin jadi berkat, jangan tutup hati ketika Tuhan ingin menjadikan kamu berkat untuk orang lain. Yang kedua, jangan hanya memikirkan kenyamanan pribadi. Kalau hanya memikirkan kenyamanan pribadi, kita sulit untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati kami supaya kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan ini sering diucapkan oleh orang-orang Kristen, bahkan bisa menjadi moto hidupnya, menjadi slogan dalam pelayanannya. Tetapi faktanya seringkali ada banyak orang menutup hatinya untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena takut kehilangan kenyamanannya, takut keamanannya terganggu, takut bagian-bagian yang dia suka itu harus ditinggalkan.
Bapa di surga, kiranya firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan di hati kami, supaya kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Kami rindu selama kami hidup, maka hidup kami sungguh-sungguh tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi menjadi alat Tuhan, memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan. Tuhan beri kami keluasan hati untuk bisa berbagi dengan orang lain. Tuhan berikan kami kemerdekaan untuk tidak terikat, untuk tidak membuat hati kami melekat pada uang, supaya kami juga rela berbagi kepada orang lain. Tuhan berikan juga kami hikmat untuk bisa mengerti kapan saatnya kami berbagi, kapan saatnya kami mendoakan, kapan saatnya kami memotivasi orang, kapan saatnya kami menunda untuk menolong orang. Bukan karena kami tidak mau, tetapi kami tidak memaksakan diri. Kami belajar menguji maksud Tuhan melalui hidup kami, supaya ketika kami ingin menjadi berkat, kami tidak menjadi kecewa. Karena ketika kami melakukannya, kami sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bukan karena kami hanya termakan dengan bujuk rayu orang, bukan karena kami sedang senang saja sehingga kami begitu mudah menolong, padahal kami tidak sepenuh hati, tidak dengan hikmat yang dari Tuhan, membuat kami bisa kecewa ketika kami berbuat baik. Berikan hikmat yang kami butuhkan untuk mengerti pimpinan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan mengerti sungguh-sungguh kebutuhan orang lain. Terima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami saat ini, supaya oleh berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, kami tidak hanya menikmati sendiri, tetapi kami boleh menjadi mitra Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati tokonya, berkati segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu. Buatlah menjadi berhasil, sehingga melalui berkat-berkat keberhasilan itu mereka semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah itu bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi itulah gaya hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, karena saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup berat, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang ada. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaanmu saat ini, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.